صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita minta kepada Allah supaya nikmat iman, nikmat Islam selalu ada dalam diri kita. Karena dengan nikmat inilah kita bisa menghadap Allah dengan tersenyum. Karena tolak ukur kesempurnaan dan kesuksesan seseorang adalah iman kepada Allah dan apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan pengaruh positif daripada musibah. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin menyebutkan suatu persoalan yang menarik yang dikaji oleh ulama-ulama teolog terkait dengan taklif, terkait dengan beban yang Allah berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang hakim. Karena hikmah Allah lah dirinya menurunkan syariat kepada kita. Yang namanya syariat itu adalah beban. Karena kita harus melakukan syariat ini dengan baik. Di saat kita tidur, ngantuk, kita disuruh bangun oleh Allah untuk menunaikan sholat subuh. Di saat kita capek karena banyak bekerja, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat zuhur, sholat asar. Jadi yang namanya syariat itu beban. Karena syariat itu mewajibkan kita. Terkhusus ketika kewajiban ini berkaitan dengan harta kita. Kita harus membayar zakat, kita harus membantu orang lain, dan berbagai hal. Dalam kaitannya dengan taklif, ada pembahasan yang menarik yang dipaparkan oleh orang-orang teologi. Ada sebagian kaum teolog, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa saja memberikan taklif yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya. Seolah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan manusia untuk menunaikan sholat dalam 1 jam 1000 rakaat. Menurut kaum ini boleh jadi, tidak mustahil, sah-sah saja. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa tolak ukur kebaikan dan keburukan adalah syariat. Kalau seandainya ada perintah dari Allah, kita harus menunaikan sholat dalam 1 jam itu 1000 rakaat, maka hal ini merupakan kebaikan. Karena tolak ukur kebaikan, keburukan adalah syariat. Makanya kaum ini menganggap bahwa memberikan suatu beban, taklif yang tidak bisa dilakukan atau di luar kemampuan bukanlah sesuatu yang buruk. Boleh-boleh saja. Ini adalah pendapat satu kaum. Muncul kaum teolog yang lain yang membantah pendapat ini. Maaf, pendapat kalian tidak sejalan dengan akal, tidak sejalan dengan realitas, tidak sejalan dengan Al-Quran. Mereka mengatakan memberikan beban kepada hamba di mana hamba ini tidak bisa melakukan beban tersebut
merupakan kezaliman. Makanya kaum ini, kelompok ini membagi keadilan menjadi 3 bagian. Ada keadilan dalam ciptaan, dalam syariat, dalam balasan. Keadilan dalam syariat maksudnya dalam taklif. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil akan memberikan taklif kepada hamba di mana taklif ini tidak bisa dilakukan. Mustahil. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk kezaliman. Mereka mengatakan bahwa sebelum syariat itu datang, akal kita sudah bisa menghukumi perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak mencerminkan keindahan, kesempurnaan. Dan kalau seandainya Allah adalah zat yang sempurna, maka mustahil akan melakukan perbuatan ini. Mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin berbuat zalim. Salah satu ayat yang langsung berbicara tentang taklif adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan taklif kepada hambanya kecuali hamba tersebut bisa melakukan taklif tersebut. Kaum ini menghadapkan ayat ini kepada kaum yang pertama. Kalian bisa melihat, bukankah kalian menganggap diri kalian sebagai teolog? Teolog artinya harus melihat kepada Al-Quran. Karena salah satu argumentasi yang dijadikan landasan oleh ulama teolog adalah nas. Dan kita mendapatkan ada nas yang secara jelas mengatakan Allah itu tidak akan mungkin memberikan beban kepada hambanya di mana beban tersebut tidak bisa dilakukan. Kemudian ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah itu tidak akan mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Dan salah satu bukti kezaliman yang nyata, kezaliman yang bisa kita saksikan dengan jelas adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melakukan sesuatu yang mana kita tidak mampu melakukannya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita haji. Dalam ayat Al-Qur'an, Allah memberikan syarat. Haji itu wajib bagi siapapun yang mampu. Jadi, kita harus mampu terlebih dahulu baru mengamalkan haji. Baru kita wajib melakukan ibadah haji. Tapi sebelum kita mampu, kita tidak wajib. Artinya, kalau sebagian kelompok teolog melihat syariat-syariat yang telah dijelaskan oleh Nabi, membaca ayat Al-Quran dengan baik, maka mustahil mereka akan berpendapat seperti itu. Karena hal ini cukup jelas bagi akal kita. Bagaimana zat yang hakim, zat yang sempurna, memberikan satu beban kepada zat yang dhaif, makhluk yang lemah, untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Kalau kita saja manusia enggan untuk menyuruh seseorang untuk melakukan perbuatan yang ia tidak bisa lakukan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha sempurna. Allah adalah zat yang indah, maka mustahil akan melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela. Ini adalah argumentasi kelompok adliyah,
kelompok yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil akan memberikan taklif kepada hamba ketika hamba tersebut tidak mampu untuk melakukannya. Kita ingin mencoba menjelaskan tentang kenapa sih kelompok Asy'ariyah itu bersikukuh dengan pendapatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa-bisa saja memberikan taklif yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya. Mereka membawakan satu ayat Al-Quran. Ayat yang berada di surah Al-Hud ayat 20, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Orang-orang kafir itu mereka tidak bisa mendengar ajakan Nabi, ajaran Nabi, dan mereka pun tidak akan bisa melihat kebenaran. Tapi kata kaum Asy'ariyah, tapi kalian bisa melihat. Apakah ketika mereka tidak mampu mendengar dan melihat kebenaran, Allah tidak mewajibkan mereka untuk mengikuti kebenaran? Tidak. Allah tetap mewajibkan mereka untuk menerima ajaran Nabi, untuk mengikuti kebenaran. Artinya Allah itu sudah mewajibkan sesuatu kepada hambanya, di mana hamba-hamba ini tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Mereka itu sudah tuli, sudah buta. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, mewajibkan mereka untuk mendengar dan melihat. Ini adalah argumentasi kaum Asy'ariyah terkait dengan pendapat mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan taklif kepada hamba di mana hamba tersebut tidak mampu melakukannya. Baiklah, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.